Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 8, anggotanya adalah saya sendiri, Ailer Siansah dengan NIM 103112400101. Dan juga ada satu lagi rekan saya yaitu Rizky Widodo dengan NIM 103112400136. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar yang kami kerjakan yaitu aplikasi manajemen dan review coworking space. Nah, untuk presentasi pada kesempatan kali ini akan dibagi menjadi 3 sesi, yaitu presentasi pada slide yang akan dilakukan oleh saya dan Rizky Widodo, kemudian demonstrasi aplikasi yang akan dilakukan oleh Rizky Widodo, dan juga penjelasan kode yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita mulai ke penjelasan selanjutnya, yaitu mengenai latar belakang dan tujuan proyek yang akan dijelaskan oleh rekan saya Rizky Widodo. Untuk Rizky Widodo, silahkan untuk menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan proyek. Latar belakang kebutuhan akan platform untuk mengelola dan menemukan coworking space yang sesuai semakin meningkat penggunaan membutuhkan cara efektif untuk mencari tempat kerja berdasarkan fasilitas, lokasi, dan ulasan dari pengguna lain. Lalu ada tujuan proyek membangun sistem manajemen coworking space dengan fitur core. Yang kedua, menerapkan algoritma pencarian dengan sequential dan binary search. Yang ketiga, menerapkan algoritma pengurutan selection sort dan insertion sort. Yang keempat, menyediakan platform simulasi untuk manajemen ulasan dan rating. Lanjut, di sini ada deskripsi aplikasi dan spesifikasi. Yang pertama, mengelola data coworking space. Aplikasi menyimpan dan mengelola informasi lengkap tentang berbagai coworking space, termasuk nama, lokasi, fasilitas, dan harga sewa. Yang kedua ada pencarian tempat kerja. Membantu pengguna menemukan tempat kerja yang sesuai berdasarkan kriteria seperti fasilitas, lokasi, dan ulasan dari pengguna lain. Yang ketiga ada sistem rating dan ulasan. Penggunaan dapat memberikan rating dan ulasan terhadap coworking space yang telah mereka kunjungi, membantu pengguna lain dapat membuat keputusan. Baik, di sini ada struktur data utama, data tempat, ID menggunakan tipe data integer, nama menggunakan tipe data string, lokasi menggunakan tipe data string, fasilitas juga menggunakan tipe data yang sama yaitu string, harga menggunakan tipe data float 64. Lalu ada data ulasan ID menggunakan integer, tempat ID menggunakan integer, rating menggunakan integer, username juga menggunakan tipe data string, komentar juga menggunakan tipe data string. Lalu penyimpanan data. Data disimpan menggunakan variabel daftar tempat dan daftar ulasan yang menyimpan koleksi dari struktur data di atas. Lalu di sini ada fitur manajemen coworking space. Yang pertama, tambah tempat. Tambah tempat membuat data coworking space baru dengan nama, lokasi, fasilitas, dan harga ID. Tempat dibuat secara otomatis oleh sistem. Yang kedua, ubah tempat. Mengubah informasi tempat berdasarkan ID. Pengguna dapat memperbarui nama, lokasi, fasilitas, atau harga sesuai kebutuhan. Hapus tempat. Menghapus data coworking space berdasarkan ID. Semua ulasan terkait tempat tersebut juga otomatis terhapus dari sistem. Yang keempat, tampilkan semua tempat. Menampilkan daftar lengkap semua coworking space beserta rata-rata rating dari pengguna. Lalu kita ada lanjut lagi ke fitur pencarian coworking space. Pencarian nama menggunakan binary search untuk mencari nama yang persis sama cash incentive. Yang kedua, pencarian lokasi menggunakan sequential search untuk mencari lokasi yang mengandung kata kunci. Lalu yang ketiga ada filter fasilitas, menampilkan coworking space yang memiliki semua fasilitas yang dicari. Untuk pencarian nama,
Data diurutkan terlebih dahulu menggunakan insert and sort ins nama sebelum dilakukan pencarian binary. Pencarian lokasi dilakukan secara langsung dengan memeriksa setiap data secara berurutan. Filter fasilitas memungkinkan pengguna mencari tempat dengan kombinasi fasilitas tertentu. Baik, terima kasih Rizky Widodo atas penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan fitur selanjutnya, yaitu fitur pengurutan coworking space. Jadi, pengguna itu dapat memilih untuk mengurutkan coworking space berdasarkan harga sewanya atau berdasarkan rata-rata ratingnya. Nah, untuk rata-rata ratingnya itu sendiri dihitung secara otomatis ya, menggunakan fungsi rata-rata. Dan pengurutannya sendiri itu bisa dilakukan dari nilai terendah ke tertinggi atau ascending dan nilai tertinggi ke terendah atau descending. Untuk fitur selanjutnya adalah fitur manajemen ulasan. Jadi fitur manajemen ulasan itu ada 4 ya. Kita bisa tambah ulasan, kita bisa edit ulasan, kita bisa hapus ulasan, dan juga kita bisa tampilkan ulasan. Nah, untuk tambah ulasan sendiri itu pertama kita akan memilih ID tempat yang ingin kita beri ulasan. Kemudian kita akan memasukkan username dan rating yang ingin kita berikan. Untuk ratingnya sendiri itu dari 1 sampai 5 ya, dan integer. Kemudian kita juga akan bisa memberikan komentar detail gitu. Kemudian untuk edit ulasan sendiri itu kita bisa mengubah rating atau komentar pada ulasan yang sudah ada berdasarkan ID ulasan yang dipilih. Selanjutnya untuk hapus ulasan sendiri itu sama ya. Jadi berdasarkan ID ulasan yang dipilih itu kita bisa menghapus ulasan tersebut. Dan untuk tampilkan ulasan sendiri itu kita bisa memfilter berdasarkan ID tempat tertentu, atau kita juga bisa menampilkan semua ulasan. Nah, untuk selanjutnya algoritma yang digunakan itu algoritma pencarian dan algoritma pengurutan. Nah, untuk algoritma pencariannya itu sendiri itu kita pakai 2 jenis. Yang pertama adalah sequential search. Nah, untuk sequential search-nya itu kita pakai untuk mencari lokasi. Jadi kenapa mencari lokasi? Karena kan kalau kita mencari lokasi itu bisa lebih dari satu. Misalkan ada coworking space dari Bandung, misalkan ada 2, atau dari Purwokerto ada 2. Nah, itu kan kalau kita menggunakan sequential search, maka itu akan mencari elemennya satu persatu sampai elemen yang terakhir. Nah, sedangkan untuk algoritma pencarian kedua yang kita gunakan adalah binary search. Nah, untuk binary search itu kita pakai untuk mencari nama coworking space. Kenapa kita pakai binary search untuk mencari nama? Karena saya rasa kalau nama kan lebih unik ya, dan cuma satu. Jadi lebih tepat kalau kita menggunakan binary search. Karena binary search itu akan berhenti setelah kita menemukan nilai yang ingin kita cari. Kemudian untuk algoritma pengurutan sendiri itu kita juga ada 2. Kita pakai insertion sort sama selection sort. Nah, untuk insertion sort-nya sendiri kita pakai untuk mengurutkan nama sebelum binary search-nya, binary search yang nama ya, bintama, dan juga untuk mengurutkan berdasarkan harga. Nah, ini nama fungsinya itu insert sort harga. Nah, selanjutnya selection sort kita pakai untuk mengurutkan berdasarkan rata-rata rating. Nah, nama fungsinya itu select sort rating. Baik, untuk selanjutnya demonstrasi dari aplikasinya sendiri itu akan dijelaskan oleh rekan saya Rizky Widodo. Untuk Rizky Widodo silahkan mendemonstrasikan aplikasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada program. Di sini ada 8 menu, yaitu ada tambah coworking space, ubah coworking space, hapus coworking space, ulasan, cari coworking space, urutkan coworking space, tampilkan coworking space, dan keluaran yang ke-8 terakhir. Menu 1 kita tambah misalnya barbershop, lokasi Purwokerto, fasilitas AC dan WC, harga per jam 35.000. Tempat barbershop ID ditambahkan ke ID 4
coba kita buktikan. Baik, yang ID tadi hanya 3 sekarang ditambahkan, yaitu ada barbershop, lokasinya di Purwokerto dengan harga 35.000, rating, fasilitas wifi, AC dan WC. Lalu kita lanjut ke ubah coworking space ke menu 2. Saya ingin mengubah ID yang kedua, yaitu Arkspace. Ini lokasinya Jakarta. Nama baru saya ingin ubah menjadi My Story. Lokasi baru Purwokerto. Fasilitas saya tidak ubah. Lalu harga kita ubah menjadi 45.000. Data tempat dengan ID 2 berhasil diubah. Lalu kita buktikan atau cek. Ya, ini ID yang kedua berhasil diubah. My Store, lokasinya Purwokerto dengan harga jadi 45.000. Fasilitas dan rating tidak saya ubah. Kita lanjut ke menu 3, hapus coworking. Saya ingin menghapus ID yang ketiga. Tempat dengan ID ketiga dan ulasannya dihapus. Mari kita buktikan. Baik, di sini sudah dihapus ya, menjadi hanya ada 1, 2 dan 4. Yang 3 sudah dihapus. Baik, kita lanjut ke menu yang 4, yaitu ulasan. Ada menu lagi di sini, ada 5 menu: tambah ulasan, edit ulasan, hapus ulasan, tampilkan ulasan, kembali. Kita pilih menu 1, tambah ulasan. Saya ingin menambahkan ulasan ke ID 1, username Andi, rating 3, komentar nyaman. Ulasan untuk tempat ID 1 dari username Andi ditambahkan ulasan ID 4. Coba kita cek atau kita buktikan. Baik, ulasan ID keempat tadi user Andi dan rating sudah diubah. Saya ingin hapus ulasan. Saya ingin menghapus ulasan yang ke 1. Masukkan ID tempat. Kita milih ulasan yang ke 1. Ulasan yang ingin dihapus yaitu 1. Ulasan yang ingin dihapus 1, ulasan dihapus. Coba kita buktikan atau kita cek. Baik, ulasan hanya ada ulasan ID 2 dan ulasan ID 4, berarti sudah berhasil. Lalu kita kembali, kita cari coworking space, menu 5. Kita cari nama. Kita bisa mencari berdasarkan nama, lokasi atau fasilitas. Kita mencari berdasarkan nama dulu. Nama barbershop, lokasi Purwokerto dengan harga 35.000 dengan fasilitas wifi, AC dan WC. Kita cari berdasarkan lokasi. Masukkan lokasi Purwokerto. Ya,
untuk dicari berdasarkan lokasi, yaitu ada 2 ID, yaitu My Story, lokasinya juga Purwokerto karena berdasarkan lokasi pencariannya, yaitu ada yang kedua ada barbershop. Lalu kita kembali, kita ke urutkan coworking space atau menu 6. Baik, kita akan urutkan berdasarkan harga dulu. Ascending yaitu naik atau descending. Saya ingin naik, descending. Baik, daftar tempat berdasarkan harga insertion ascending, yaitu ada barbershop. Lokasi ini urut jadi yang dari kecil naik ke yang terbesar, 35.000, 45.000 menjadi 50.000. Baik, saya ingin ke rating yang turun. Ini untuk hasil rating yang turun, jadi terbalik. Baik, kita kembali. Kita 7. Kita keluar. Pilih menu 1-8, program selesai, sampai jumpa. Terima kasih. Dan untuk program akan dijelaskan oleh rekan saya atau teman saya, yaitu Aidil Rizky. Baik, terima kasih Rizky Widodo atas demonstrasinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk kodenya. Yang pertama itu untuk import itu kita pakai 5 library, yaitu Buvio, FMT, OS, StringConf, dan juga Strings. Nah, untuk Buvio sama OS-nya itu kita pakai untuk readernya, sedangkan FMT itu untuk memprint atau mencetak hasilnya. Kemudian ada StringConf di sini untuk mengkonversi bentuk dari strings ke bentuk tipe data lain, atau sebaliknya dari tipe data lain ke bentuk strings. Kemudian ada library strings juga di sini. Nah, untuk library strings sendiri itu untuk kita bisa memodifikasi string input yang akan diinputkan atau dimasukkan, misalkan dengan trim space atau mungkin dengan strings join dan sebagainya. Oke, sini ada 2 struct ya. 2 struct yang kita gunakan, yaitu data tempat dan juga data ulasan. Nah, untuk data tempat sendiri itu ada ID yang tipe datanya integer, ada nama dan lokasi yang tipe datanya string, kemudian ada fasilitas yang tipe datanya slice string, kemudian ada harga juga yang tipe datanya float 64. Sedangkan untuk struct data ulasan itu ada ulasan ID, tempat ID, dan juga rating yang tipe datanya itu integer. Kemudian ada juga username dan komentar itu tipe datanya adalah string. Nah, kemudian ini adalah deklarasi variabel globalnya. Artinya variabel-variabel yang kita deklarasikan di sini itu bisa dipakai di prosedur atau fungsi yang kita buat di bawahnya. Yang pertama itu ada reader. Reader itu untuk kita nanti menginput atau membaca inputan dari user atau dari pengguna. Kemudian ada daftar tempat. Nah, daftar tempatnya itu akan tipenya adalah data tempat, sedangkan daftar ulasan itu tipenya itu data ulasan. Jadi nanti tempat-tempat atau data-data atau informasi dari coworking space-nya akan ditampung pada daftar tempat, sedangkan informasi dari ulasan akan ditampung pada daftar ulasan. Kemudian untuk next ID dan next UID-nya itu kita mulai dari 4. Kenapa kita mulai dari 4? Karena kita sudah buat 3 data dummy untuk daftar tempat dan juga 3 data dummy juga untuk daftar ulasannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 2 function ini, yaitu cari ID dan juga cari UID. Nah, untuk cari ID seperti namanya di sini kita akan mencari ID yang kita inputkan. Misalkan kita menginputkan ID 3, maka dia akan mencari di sepanjang slice daftar tempat untuk menyesuaikan apakah ada yang menggunakan ID 3. Kalau ada yang menggunakan ID 3, maka dia akan di-return nilai dari tempat yang menggunakan ID 3 tersebut, dan juga
indeksnya itu indeks keberapa. Sedangkan kalau tidak ada akan di return dengan nil dan -1. -1 itu artinya tidak ada. Nah, untuk UID juga sama, tapi dia itu mencarinya di daftar ulasan. Jadi kalau cari ID itu kita mencari ID-nya itu di daftar tempat, sedangkan kalau cari UID itu kita mencari ulasan ID-nya itu di daftar ulasan. Selanjutnya ada teks bersih. Nah, teks bersih ini kita gunakan untuk menstandarisasi atau menyamakan input sehingga inputnya itu sama, yaitu pertama inputnya itu akan dibaca terlebih dahulu menggunakan reader read string, kemudian akan di trim space, kemudian di return string yang sudah bersih. Jadi function ini akan inputannya itu adalah string, maksudnya parameternya itu string, kemudian dia returnnya itu adalah bentuk string lagi, tapi string yang sudah bersih. Kemudian ada ulasan tempat. Nah, untuk ulasan tempat itu sendiri di sini dia itu akan mengumpulkan ulasan dari ID tempat tertentu. Misalkan kita mau mengumpulkan ulasan dari ID tempat 3, maka dia akan membuat sebuah slice baru yang isinya itu ulasan-ulasan yang khusus berkaitan atau yang khusus mengulas ID tempat 3. Nah, ini akan kita gunakan nanti di function yang bawah. Yang pertama di rata-rata, ulasan tempat ini akan dipakai di function rata-rata. Jadi ulasannya itu yang pertama ulasan ini itu nilainya itu adalah ulasan tempat ID. Jadi dia itu nilainya adalah sekumpulan slice yang isinya itu ulasan-ulasan mengenai tempat tertentu. Kemudian dia itu akan dihitung panjang slice-nya itu berapa, kemudian akan dihitung juga total rating pada slice tersebut berapa, dan returnnya itu adalah total rating dibagi dengan panjang ulasan. Nah, ini function ini untuk menghitung rata-rata keseluruhan dari sebuah tempat. Kemudian sini ada tampilan tempat. Nah, tampilan tempat ini untuk menampilkan tempat secara spesifik ya. Ini kita akan gunakan di binary search. Sedangkan yang di bawah ini ada tampilan semua tempat, jadi dia akan menampilkan semua tempat. Kalau yang ini tempat khusus, satu tempat doang, sedangkan yang ini menampilkan semua tempat. Oke, selanjutnya ada tampilan semua ulasan. Nah, untuk tampilan ulasan juga untuk menampilkan ulasan, di sini kita bisa lihat ini format keluarannya seperti ini. Ulasan ID, tempat, user, rating. Nah, kita ambilnya dari sini. Untuk yang tampilan semua tempat juga sama, ya formatnya seperti ini. ID, harga, nama, lokasi, dan sebagainya. Untuk yang tampilan tempat juga sama seperti ini. Baik, selanjutnya adalah tambah tempat ya. Jadi ini sebuah prosedur untuk menambah tempat. Yang pertama itu kita akan menginputkan nama tempatnya, kemudian kita juga akan menginputkan lokasinya, kemudian kita akan menginputkan juga fasilitas-fasilitas di dalamnya. Nah, setelah itu inputan itu akan dibentuk menjadi sebuah slice, di mana slice yang baru itu akan ditempel ke slice yang sudah ada sebelumnya, atau slice dari keseluruhan tempat gitu. Jadi akan ditempel, di append, ditambahkan. Kemudian next ID-nya juga akan diinkrementkan atau di plus. Nah, untuk edit tempat sendiri dia pertama akan meminta ID tempat yang ingin diedit. Jadi kita perlu memasukkan ID tempat yang ingin diedit terlebih dahulu. Kalau ID-nya itu tidak ada, maka returnnya adalah tempat tidak ada. Sedangkan apabila kita memasukkannya itu bukan angka, maka outputnya adalah input ID tidak valid. Nah, kemudian kita bisa memasukkan nama barunya, atau mungkin kalau kita ingin skip, kita bisa langsung enter, jadi dikosongkan jika tidak berubah. Nah, ini kan ada jika tidak enter, jika tidak di skip, maka daftar tempatnya itu akan di replace atau diganti dengan nama baru. Maksudnya daftar tempat namanya itu akan diganti dengan nama baru. Begitu juga untuk yang lokasi dan juga fasilitas, cara kerjanya itu sama.
dan harga juga sama seperti itu. Kemudian untuk prosedur hapus tempat juga sama seperti edit. Jadi dia akan diminta ID yang ingin dihapus terlebih dahulu, ID tempat yang ingin dihapus terlebih dahulu. Di sini dia akan diminta ID tempat yang ingin dihapus. Kemudian dia sama akan melihat apakah ID tersebut ada atau tidak. Kalau ID-nya itu tidak ada, maka outputnya adalah ID tidak ditemukan. Sedangkan apabila inputannya itu bukan angka, maka bukan angka integer ya maksud saya, maka outputnya itu adalah input ID tidak valid. Kemudian untuk hapus tuh dia tuh seperti membuang atau memotong gitu ya, memotong indeks atau slice dengan indeks yang ingin kita hapus. Misalkan kita ingin menghapus ID 3, maka dia akan membuat sebuah string baru, sebuah slice baru maksud saya, di mana isinya itu adalah semua slice sebelum ID 3 dan juga semua slice setelah ID 3. Jadi ID 3-nya itu dihilangkan atau dihapus, kurang lebih seperti itu. Jadi ini slice sebelum ID 3 dan ini adalah slice setelah ID 3. Ya, cara kerjanya seperti itu. Nah, kemudian apabila kita menghapus tempat, maka secara otomatis ulasan yang berkaitan dengan tempat tersebut juga akan otomatis terhapus. Kemudian di sini ada function tambah ulasan. Nah, ini mirip seperti yang tambah tempat, cuman dia pada dilakukan di daftar ulasan ya, seperti itu. Jadi sama dia akan, dan juga kalau ulasan itu kita diminta untuk memasukkan ID tempat yang ingin kita beri ulasan terlebih dahulu. Habis kita kasih ID-nya, nanti kita bisa memasukkan username, rating, dan juga komentar yang ingin kita berikan. Nah, setelah itu inputannya itu akan membuat sebuah slice baru, yang dimana slice baru itu akan ditambahkan ke daftar ulasan. Jadi di append atau ditempel ke daftar ulasan. Kemudian next UI-nya juga akan diincrementkan atau di plus ditambah 1. Kemudian edit ulasan, ya edit ulasan juga sama seperti edit tempat ya, cuman di sini kita diminta untuk memasukkan ID ulasan yang ingin kita rubah. Kita masukkan dulu ID yang ingin kita rubah. Setelah itu kita bisa mengganti rating dan juga komentar ya. Jadi kalau edit ulasan itu kita cuma bisa mengganti atau mengedit rating dan juga komentar. Di sini kita bisa lihat daftar ulasan komentarnya bisa diganti dengan komentar baru. Atau kalau dikosongkan juga sama, kita bisa skip ya, bisa langsung enter aja dikosongkan. Nah, selanjutnya untuk prosedur selanjutnya itu hapus ulasan ya. Hapus ulasan sama juga seperti hapus tempat, cuman kembali lagi kita memasukkan ID-nya terlebih dahulu, ID ulasan yang ingin kita hapus ya. ID ulasan yang ingin kita hapus. Nah, kemudian dicek ID-nya itu ada atau tidak. Kalau ID-nya ada, maka dia akan dihapus. Nah, cara hapusnya itu sama seperti daftar tempat. Maksudnya saya seperti pada hapus tempat tadi ya. Jadi akan dibuang atau dipotong bagian ID yang ingin dihapusnya saja. Nah, sisanya akan ditempel kembali, akan disambungkan kembali. Di sini ada tampilan ulasan ya. Nah, tampilan ulasan ini untuk menampilkan ulasan. Jadi dia akan menampilkan ulasan-ulasan bisa secara spesifik dengan memasukkan ID tertentu ya. Misalkan kita hanya ingin menampilkan ulasan untuk ID tempat 1 atau ID tempat 2 makanya. Nah, kita bisa masukkan ID-nya, atau kalau kita mau menampilkan semua ulasan, kita bisa langsung kosongkan atau kita enter. Nanti dia akan menampilkan semua ulasan. Seperti ini. Kemudian ada menu ulasan. Nah, untuk menu ulasan sendiri itu adalah submenu lanjutan apabila kita memilih memilih ulasan, yaitu pada nomor 4 di menu utama, maka dia akan menuju ke menu ulasan ini, yang dimana kita mengakses tambah, edit, hapus, dan juga menampilkan ulasannya juga dari submenu ini. Kita bisa lihat di sini kalau case 1 dia akan
memanggil tambah ulasan, kalau dia case 2 akan memanggil edit ulasan dan seterusnya. Dan kalau case 5 dia akan return. Dan apabila inputnya tidak sesuai maka outputnya adalah pilihan tidak valid. Jadi kalau selain 5 maka selain 1 sampai 5 integer maka outputnya adalah pilihan tidak valid. Kemudian di sini ada ins nama. Nah, untuk binary search kan kita perlu untuk mengurutkan datanya terlebih dahulu kan. Nah, untuk itu kita memerlukan ins nama untuk kita bisa mengurutkan namanya terlebih dahulu. Jadi kita urutkan dulu pada function ins nama menggunakan insertion sort. Setelah itu baru kita cari menggunakan binary search pada prosedur binama ya. Jadi kita insertion sort dulu, atau kita urutkan terlebih dahulu nih tempatnya, kita urutkan dulu alfabetnya. Setelah itu baru kita cari pada binary search di sini. Sini ada low-nya, ada high-nya berapa, inisialisasi awalnya low-nya itu 0, high-nya itu length dari short copy min 1 dan sebagainya. Nah, ini kita bisa lihat di sini kalau namanya itu sesuai dengan yang ingin kita cari maka dia akan mereturn tempat aslinya yang di sini. Sedangkan kalau tidak, kalau misalkan mid namanya itu lebih kecil daripada di sini, dia akan low-nya itu akan sama dengan mid plus 1. Kebalikannya maka high-nya akan mid min 1. Atau selanjutnya untuk mencari lokasi di sini kita menggunakan sequential search ya. Jadi untuk nama kita pakai binary, untuk sequential kita pakai, untuk lokasi kita pakai sequential. Nah, untuk sequential itu ya sistemnya itu dicek satu persatu di sini. Jadi dia akan melooping untuk mengecek satu persatu data pada daftar tempatnya. Apabila ada yang sesuai maka dia akan di-append di hasil. Jadi hasil itu aslinya sebuah slash kosong, nanti dia akan ditambah apabila ada yang sesuai dengan yang ingin kita cari. Nah, returnnya juga sama hasil. Jadi ini returnnya itu slice ya, sebuah slice. Kemudian selanjutnya ada filter fasilitas. Nah, untuk filter fasilitas sendiri itu dia memungkinkan kita untuk mencari coworking space berdasarkan fasilitas yang kita inginkan. Nah, ini pertama kita masukkan dulu fasilitas yang ingin kita inginkan itu apa. Kemudian dia itu akan di split atau dicacah atau dipecah menjadi beberapa string. Jadi pemisahnya itu pakai koma ya. Jadi pas input itu kalau dia menggunakan koma maka stringnya itu nanti akan dipisah. Sini untuk memfilternya seperti ini. Selanjutnya untuk menu cari. Nah, menu cari ini adalah submenu apabila kita memilih cari ya. Cari itu 5 kalau tidak salah ya. Kalau kita memilih 5 maka dia akan menuju ke menu yang ini. Jadi ada cari nama, cari lokasi, filter fasilitas, dan kembali. Nah, ini case 1, misalkan kita memilih mencari nama maka dia akan memanggil prosedur binama dan dia akan ditampilkan tampilan tempat, menggunakan tampilan tempat ya, karena ini cuma 1. Kalau binary search kan hasilnya itu cuma 1 ya. Kemudian untuk sekuensial di sini kita akan maksud saya mencari lokasi itu kita akan menggunakan prosedur set lokasi, dan juga akan ditampilkan menggunakan function tampilan semua tempat. Kemudian ini juga fasilitas, dan untuk kembali menggunakan return. Selanjutnya ada select sort ya. Di sini kita untuk mensorting atau menurunkan rating itu kita menggunakan yang namanya selection sort ya. Jadi parameternya itu ada list sama dash ya. Dash itu bentuknya bool. Jadi apakah dia itu descending atau tidak. Kalau misalkan iya itu descendingnya itu true,
Kalau tidak maka descendingnya itu false ya. Dan dia akan mereturn sebuah slice ya, slice dengan tipe data tempat. Pertama dia deklarasi dulu variabelnya, variabel n itu panjang listnya itu berapa. Kemudian dia akan membuat kopian atau ya copy isi dari listnya di shortlist. Kemudian dia sini ada indeks ekstrimnya sama rating indeks ekstrim ya. Nah untuk kalau select sort rating itu dia indeks ekstrimnya apabila ascending maka dia akan mencari nilai yang terkecil, sedangkan apabila descending dia akan mencari nilai yang terbesar. Sini kita bisa lihat kondisinya di sini, apabila rating J-nya lebih dari rating indeks ekstrimnya maka indeksnya itu akan di replace atau diganti dengan J, dan rating indeks ekstrimnya juga akan diganti dengan rating J. Sebaliknya ini kalau kondisinya descending, sedangkan ini kalau kondisinya itu ascending ya, dan dia akan mereturn shortlist ya. Di sini juga shortlist I-nya akan ditukar, jadi nilai pada shortlist I dan juga shortlist ID indeks ekstrim akan ditukar. Kemudian yang terakhir dia akan mereturn shortlist atau list yang sudah kita urutkan, yang sudah diurutkan menggunakan selection sort ya. Selanjutnya ada insert sort harga. Jadi insert sort harga itu kita mensorting atau mengurutkan harga menggunakan algoritma insertion sort. Jadi sama untuk parameternya itu sama, cuman di sini kita pakainya ascending ya. Jadi ascendingnya itu true atau false. Kalau di ascending maka true, kalau tidak maka false. Kemudian di sini juga dia membuat kopian juga, kopian dari list yang ingin kita urutkan. Nah, kalau untuk yang insertion sort itu dia gampangannya tuh ditukar-tukar ya nilainya kanan kiri, ditukar kanan kiri. Ini plus 1, terus J-nya di min, terus ini di plus 1 lagi. Dan ini kondisinya kalau dia ascending seperti ini, kalau dia descending itu seperti ini kondisinya. Oke. Selanjutnya ini untuk menu sortnya. Nah, untuk menu sort mungkin sedikit lebih panjang ya karena ada banyak boolean yang kita pakai. Ini pilihan pertama itu kita menentukan dulu. Jadi setelah kita memilih 6 untuk mengurutkan, maka yang pertama muncul adalah ini. Kita ingin mengurutkannya itu berdasarkan apa? Berdasarkan harga atau rating. Atau kita juga bisa memilih untuk kembali ke menu utama. Nah, kalau pilihan satunya atau ya kalau dia memilih untuk kembali maka dia akan langsung di return. Dan kalau pilihannya itu bukan 1 atau 2 maka akan mengoutput pilihan tidak valid dan akan di continue atau diulang ke sini, akan kembali ke sini. Oke, selanjutnya setelah kita memilih ingin mengurutkan berdasarkan apa, selanjutnya kita memilih juga ingin diurutkannya itu secara ascending atau descending. Jadi ingin naik dari yang terendah ke yang tertinggi atau dari yang tertinggi ke yang terendah. Nah, apabila kita memilih 2 maka ini asnya itu akan, ini ascendingnya itu akan false, sedangkan ini descendingnya itu akan true. Kan 2 ini kan descending. Nah, sebaliknya kalau misalkan kita memilihnya 1 maka ini ascendingnya itu akan true dan ini descendingnya itu akan false. Nah, ini error handlingnya. Kalau dia tidak memilih 1 atau 2 maka pilihan tidak valid dan akan diminta untuk menginputkan ulang. Dan ini nah ini, jadi kalau kita pilih 1 ya, pilihan satunya itu 1 mengurutkan berdasarkan harga, dia akan memanggil insert sort harga menggunakan daftar tempat dan juga ini as. Kan tadi kalau yang yang harga itu kan dia menggunakan insert sort ya.
Instance sort itu dia menggunakan ascending. Kemudian kalau dia memilihnya 2, maka dia akan memanggil select sort rating yang menggunakan booleannya itu menggunakan descending gitu. Ini des. Setelah itu akan ditampilkan hasilnya seperti apa urutannya menggunakan tampilan semua tempat. Dan yang terakhir ini ada func-main-nya. Func-main-nya itu kita ada data dummy-nya untuk daftar tempat dan juga daftar ulasan, yaitu masing-masing 3 data dummy. Ini untuk menu utamanya seperti ini, jadi ada tambah, ubah, hapus coworking space, kemudian juga ada ulasan, ada cari, ada urutkan, ada tampilkan, dan keluar. Dan ini case-nya, apabila kita milih 1 maka tambah tempat, kalau 2 itu edit tempat, case 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Apabila pilihannya tidak sesuai maka pilihan tidak valid. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan kode dari saya. Mungkin tidak terlalu detail karena waktunya juga agak tidak terlalu lama. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan atau kembali ke slide. Oke, baik, kembali lagi ke slide. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan dan solusi yang kami hadapi selama pengerjaan Tubes ini. Yang pertama adalah tantangan yang pertama adalah input dari pengguna itu tidak selalu sesuai dengan format. Jadi solusinya adalah kita validasi inputnya menggunakan string conv atoy atau mengubah dari string ke integer dan menggunakan error handling yang ketat gitu, agar memastikan inputnya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian tantangan yang kedua itu adalah implementasi dari binary search. Jadi kan seperti yang kita tahu kalau binary search itu kita memerlukan data yang terurut. Nah, oleh karena itu maka solusinya adalah kita membuat fungsi baru yaitu insNama ya. Nama fungsinya itu insNama yang menggunakan insertion sort untuk mengurutkan data nama terlebih dahulu sebelum kita lakukan pencarian menggunakan binary search. Selanjutnya tantangan yang ketiga adalah rating keseluruhan bersifat dinamis. Jadi ratingnya itu bisa berubah-ubah tergantung banyaknya ulasan dan juga rating yang diberikan. Untuk mengatasi ini kita membuat sebuah function namanya itu rata-rata, function rata-rata untuk menghitung rating setiap kali diperlukan. Selanjutnya kita juga memiliki tantangan dalam menjaga konsistensi data, di mana awalnya saat kita hapus sebuah tempat, ulasan dari tempat tersebut tuh masih tersisa atau masih ada. Oleh karena itu untuk mengatasinya kita dalam fungsi hapus tempat, setelah tempat dihapus kita akan melakukan iterasi maksud saya pada daftar ulasan untuk membuat sebuah slice baru tanpa ulasan yang terkait dengan tempat ID yang sudah dihapus. Nah, ini ada beberapa rekomendasi pengembangan dari kami. Jadi rekomendasi yang pertama itu adalah menggunakan penyimpanan data eksternal ya. Ini kita bisa pakai simpan datanya ke file seperti file JSON atau CSV, maupun kita bisa simpan ke database menggunakan MySQL atau SQLite. Untuk apa? Ya untuk data yang persisten. Jadi saat programnya ditutup atau selesai, data itu tidak hilang atau tidak terhapus. Jadi karena selama project ini kita masih data yang kita buat itu masih hanya tersimpan di memori, bukan di penyimpanan eksternal. Kemudian juga ada autentikasi pengguna ya. Jadi kita bisa mengembangkan dengan menambahkan fitur autentikasi. Jadi dibedakan role-nya antara admin atau owner misalkan dengan user biasa atau user yang memang hanya mencari coworking space gitu. Jadi kalau user biasa itu mungkin dia bisa akses bagian ulasan yang mungkin dia bisa nambah, edit, hapus ulasan, tapi dia tidak bisa menambah, menghapus atau mengedit daftar tempat atau daftar coworking space-nya. Sementara untuk admin atau pemilik coworking space itu dia bisa menghapus, menambah dan juga mengedit daftar tempat, tapi dia tidak bisa
mengedit, menghapus atau menambahkan ulasan. Jadi setiap role itu punya hak dan menu yang berbeda gitu. Hak akses dan juga menu yang berbeda. Kemudian kita juga bisa mengembangkan UI-nya atau user interface-nya. Kita bisa kembangkan menggunakan GUI atau graphical user interface atau web ya, untuk user experience yang tentunya lebih baik gitu. Dan juga bisa meningkatkan kemudahan penggunaan, dan juga tampilannya itu pasti lebih menarik kalau kita menggunakan GUI. Baik, kesimpulan yang kami dapatkan adalah yang pertama itu pengembangan dari aplikasinya itu berhasil dikembangkan dan menjalankan fungsi intinya sesuai dengan rencana, memenuhi semua tujuan pada awal proyek kita mengerjakan proyek ini. Kemudian implementasi algoritmanya juga bisa diintegrasikan dengan cukup baik untuk berbagai kriteria pencarian dan pengurutan ya, terutama di sini kita menggunakan sequential dan binary search untuk algoritma pencarian, dan selection dan insertion sort untuk algoritma pengurutan. Kemudian aplikasinya juga bisa menyediakan antarmuka konsol atau yang fungsional untuk operasi CRUD, walaupun mungkin masih dalam bentuk CLI atau command line interface, tapi sudah cukup fungsional untuk kita melakukan CRUD atau create, read, update dan delete data. Dan juga fitur pencarian dan pengurutannya juga sudah cukup efektif. Dan selain itu kita juga bisa mengatasi tantangan yang kita hadapi terkait ya tadi validasi inputnya, kemudian algoritmanya, kemudian terkait dengan konsistensi data dan sebagainya. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mungkin karena sudah terlalu lama kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.